Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus ini, kasus yang benar-benar naas ya, yang dialamin seorang wanita yang sebagai asisten presiden direktur XL Axiata yang sempat dinyatakan hilang selama berbulan-bulan. Yang akhirnya terungkap yang ternyata ya semuanya dilakukan orang ini yang padahal orang dekat, yang semuanya terjadi di sebuah hotel saat mereka sedang liburan berdua. Karena terkadang ya orang dekat itu jauh lebih horor sih dibanding orang di luar sana yang gak kita kenal. Karena nyatanya ya dari kebanyakan kasus yang udah kita bahas di sini itu pelakunya adalah orang dekat. Ya semoga orang yang dekat dengan kita nggak ada yang kayak orang ini ya, karena ini orang emang horor banget sih. Makanya nih ya kasus ini harus banget kita bahas di sini supaya bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Karena semua yang terjadi pasti ada sebab akibatnya ya, untuk jadi bahan renungan kita semua. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ya kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana ya. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy, nah jadi soal kasus ini yuk kita bahas. Rian Tira yang dikenal dengan panggilan Tira awalnya tinggal dengan orang tua, kakak dan adiknya di wilayah Pondokopi, Jakarta Timur dengan kehidupan mereka yang terbilang bahagia. Tapi saat Tira yang udah memasuki usia sekolah ya, karena suatu dan lain hal, bapak dan ibunya pun memutuskan bercerai. Dan sejak ini Tira pun akhirnya ikut dengan ibunya untuk pindah balik ke kampung halaman ibunya di Brebes, Jawa Tengah. Selama di sana ibunya pun benar-benar berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan tetap berupaya melanjutkan bahkan mementingkan pendidikan anak-anaknya di sana termasuk Tira. Terus di tahun 2001 saat Tira yang udah berusia 24 tahun yang udah dibekali pendidikan yang bagus ya, dia pun akhirnya memutuskan balik merantau ke Jakarta untuk nyari pekerjaan. Dimana akhirnya ya dia pun diterima kerja sebagai finansial dan technical admin di PT XL Axiata. Karena kerjanya yang sesuai minat dan bakatnya ya, disusul dengan prestasi kerjanya yang dinilai bagus, jadinya setelah beberapa tahun kerja dia pun mulai dipercaya untuk menduduki beberapa jabatan penting di perusahaannya. Yang mana ini pun yang ngebuat kehidupannya yang makin lama makin mapan di Jakarta. Terus setelah 5 tahun kerja di perusahaannya ya, Tira pun akhirnya dekat dengan salah satu teman sekantornya yang akhirnya ya di tahun 2006 mereka pun nikah. Yang mana awalnya Tira dan suaminya itu tinggal di rumah mertuanya di komplek perumahan yang ada di Cimanggis, Depok. Terus 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2009, setelah anak pertama mereka lahir, Tira dan suaminya pun memutuskan pindah dan beli rumah mereka sendiri yang masih berada di komplek yang sama dengan mertuanya di Depok. Yang mana awalnya kehidupan rumah tangga mereka pun ya cukup bahagia karena makmurnya finansial keluarga mereka. Ditambah kabar baik pun datang setelah beberapa tahun mereka tinggal di rumah baru. Karena di tahun 2011 ya di kantornya Tira pun naik jabatan yang cukup tinggi yang menjabat sebagai asisten presiden direktur di perusahaannya. Sejak ini karena jabatannya juga ya, Tira pun jadi super sibuk yang selalu pulang malam. Sampai suaminya pun udah beberapa kali negur dan menasihati dia karena khawatir soal kesehatannya. Nah tapi ya Tira pun selalu beralasan kalau itu tuntutan pekerjaannya. Dan bener aja setelah 2 tahun naik jabatan ya, di tahun 2013 Tira pun mulai menderita sebuah penyakit yang ngebuat dia sering tremor, bahkan sampai tubuhnya kaku karena gemetar yang pasti menyulitkan dia menjalankan aktivitasnya. Karena makin mengkhawatirkan ya, akhirnya suaminya pun ngebawa Tira ini ke rumah sakit sampai dia pun harus menjalani rawat inap selama beberapa hari. Nah setelah dinyatakan sembuh barulah Tira pun pulang dan langsung fokus kerja lagi. Terus beberapa minggu kemudian tremornya pun kambuh lagi di bagian tangan kanannya yang ngebuat dia nggak bisa nyetir untuk pergi kerja dan nggak bisa menggenggam barang. Karena ini Tira pun mulai konsultasi dan berobat ke ahli metode totok saraf alias pengobatan saraf secara alternatif yang bernama Andi, yang buka praktek pengobatan alternatif di rumahnya yang ada di kawasan Jati Bening, Bekasi. Karena sering berobat dan konsultasi dengan Andi, jadinya ya Tira dan Andi pun itu mulai kenal dan akrab. Sedangkan di rumah karena Tira yang selalu pulang malam karena terlalu sibuk kerja ya, suaminya yang khawatir akan kesehatannya itu terus ngingatin dan minta Tira ini untuk jangan pulang malam lagi. Karena saat itu Tira ini lebih banyak menghabiskan waktunya di luar dibandingkan sama keluarganya di rumah. Sampai suaminya pun khawatir tuh soal pertumbuhan anak mereka yang saat itu masih kecil. Tapi nasihat suaminya pun gak pernah dia indahkan. Sampai ini pun selalu jadi alasan mereka bertengkar, yang berujung karena ini ya hubungan rumah tangga mereka pun mulai retak. Sampai Tira dan suaminya pun pisah ranjang karena Tira ini memutuskan pindah dan tinggal sendirian dengan ngontrak rumah di klaster perumahan yang masih ada di wilayah Cimanggis, Depok, yang awalnya emang sempat ditahan suaminya. Nah tapi karena keputusan yang udah bulat ya, Tira pun tetap bersikukuh pindah. Sedangkan suami dan anak-anaknya ya itu masih tetap tinggal di rumah mereka. Terus setelah tinggal sendirian, Tira yang saat itu udah kenal baik sama Andi si ahli totok saraf tadi ya, itu mulai sering datang ke rumah kontrakan Tira ya untuk menjalankan pengobatan.
Terus karena ini makin lama ya mereka pun itu jadi makin dekat. Sampai Tira pun sering curhat ke Andi soal permasalahan rumah tangganya. Yang bahkan saat itu ya Tira ini tuh udah berniat akan menceraikan suaminya. Nah soal latar belakang Andi ini ya, saat itu Andi ini udah punya istri dan 2 anak. Dan soal pekerjaan yang sebagai ahli totok saraf itu cuman pekerjaan sampingannya. Karena pekerjaan utamanya saat itu sebagai sales peralatan medis di sebuah perusahaan. Bukan cuman itu, dia juga kerja sebagai penyuplai APAR, alat pemadam kayak gini nih, yang biasanya dia suplai ke beberapa perusahaan. Nah jadi kayak gitulah latar belakang Andi ini. Terus setelah Tira dan Andi makin kenal baik ya, Tira pun sempat minta tolong ke Andi untuk bantu menjual rumahnya yang saat itu masih ditempati suami dan anaknya. Bukan cuman itu, dia juga minta pinjaman uang ke Andi sebesar 80 juta untuk ngurus perceraiannya. Karena ini Andi pun setuju nolongin dan ngasih pinjamannya. Nah tapi ada tapinya nih, yang mana Andi ini yang tahu kalau Tira punya jabatan tinggi di perusahaannya. Jadinya dia minta tolong ke Tira untuk meloloskan proposalnya soal pengadaan 3.000 unit APAR ke perusahaannya dengan nilai proyek 3,9 miliar. Tira pun setuju asalkan Andi juga bisa nolong dia. Nah terus setelah menjalani proses panjang ya, yang saat itu udah di tahun 2014, Tira pun berhasil menggugat cerai suaminya, berhasil mendapatkan hak asuh anaknya, bahkan berhasil mendapatkan pembagian aset termasuk rumah. Setelah semuanya berhasil, barulah Andi pun mulai nagih janjinya soal pengadaan proyek tadi. Nah tapi Tira ngaku masih sulit mengusahakannya dan minta untuk Andi ini bersabar dulu. Tapi karena Andi yang terus nagih dan nanya ya, akhirnya Tira pun sempat ngasih mobilnya Honda Mobilio yang sebagai jaminan. Tapi karena mobil itu dibeli Tira secara kredit ya, jadinya BPKP mobilnya pun itu masih di showroom karena cicilannya belum lunas. Tapi biarpun tanpa BPKP ya, mobil milik Tira pun dia bawa pulang ke rumahnya dan beralasan ke istrinya kalau mobil itu baru dia beli dari temennya. Nah istrinya yang gak tahu apapun ya percaya-percaya aja. Tapi dibalik itu hubungan Tira dan Andi pun makin dekat, yang bahkan layaknya orang pacaran. Sampai orang tua Tira di Brebes pun ya sampai tahu soal kedekatan mereka ini. Karena Tira dan Andi sering melakukan aktivitas bersama. Yang mana ini juga lah yang menjadi sebab akibat dari apa yang akhirnya terjadi. Jadi di bulan Oktober tahun 2014, sebelum semuanya terjadi nih ya, saat itu Tira ini ngajak Andi liburan keluar kota, tepatnya ke wilayah Sukaregang yang ada di Garut, sekalian untuk beli jaket kulit di sana. Karena wilayah Garut emang terkenal dengan produksi jaket kulit yang biasanya dijual dengan harga grosir. Setelah Andi setuju dengan ajakan liburannya ya, mereka pun langsung buat schedule dan Tira pun langsung mengajukan cuti ke perusahaannya selama 2 hari, tepatnya di tanggal 30 sampai 31 Oktober. Jadinya di tanggal 30 Oktober mereka pun pergi liburan. Nah tapi sebelum berangkat ya, di paginya Tira ini sempat nitipin anaknya ke mantan mertuanya. Karena saat itu ya anaknya emang udah biasa dia tinggal dan dititipkan ke mantan suami dan mertuanya di Depok. Setelah itu yang masih di pagi harinya ya, Tira dan Andi pun pergi liburan menggunakan mobil milik Tira ini, yang mana mereka liburannya cuman berdua. Terus di sekitaran jam 2 sore mereka pun baru nyampe di Garut. Di sana ya mereka pun langsung nyari hotel untuk istirahat, yang akhirnya mereka pun nemuin salah satu hotel yang ada di pinggir Jalan Raya Cipanas, wilayah Tarogong, Kabupaten Garut. Yang mana yang ngurus check-innya itu si Andi ini, yang check-in menggunakan identitas palsunya atas nama Gary supaya nggak terlacak sama istrinya. Setelah itu mereka pun check-in di kamar nomor 5. Dimana di situ ya sambil duduk ngobrol di kamar, Andi ini sempat nanya gimana soal pengajuan proyek APAR ke perusahaannya. Tira yang bingung akhirnya baru menjelaskan ke Andi kalau proyek itu nggak bisa langsung diajukan tanpa jalur tender karena beresiko diaudit atau diselidiki. Karena sebenarnya cara itu cara curang, makanya Tira ini takut. Dengar penjelasan itu Andi pun kesel sampai berujung mereka pun bertengkar. Yang mana di situ ya karena kesel Tira ini sempat sebut Andi ini homo. Yang mana karena itulah Andi yang udah emosi ya langsung membekap wajah Tira menggunakan bantal sampai akhirnya ya Tira pun mengembuskan napas terakhirnya di situ. Setelah ngelihat Tira yang udah nggak bergerak, dia yang seolah baru tersadar dengan apa yang udah dia lakukan ya, tiba-tiba panik nggak karuan dan bingung apa yang harus dia lakukan. Karena bingung entah apa yang dia pikirkan ya, jadinya dia pun langsung menggotong tubuh Tira ke kamar mandi dan merendam tubuhnya di bathtub menggunakan air panas dengan suhu 50 derajat Celcius. Setelah itu karena udah panik ya, dia pun langsung beres-beres dan ngumpulin semua barang milik Tira termasuk identitasnya. Nah setelah itu dia pun langsung kabur dari hotel tanpa check out, yang kabur menggunakan mobil milik Tira ini, yang mana awalnya ya dia pun langsung ke ATM yang ada di terminal Garut untuk narik uang tunai dari ATM Tira sebesar 19 juta. Setelah itu semua barang-barang Tira ya, itu berupa 2 handphone, pakaian, dompet, tas dan identitasnya itu dia buang ke tempat pembuangan sampah yang ada di terminalnya. Setelah beres barulah dia pun balik menuju ke Jakarta, balik ke rumahnya dan melanjutkan aktivitasnya kayak biasa supaya istrinya gak curiga soal apa yang sebenarnya udah dia lakukan. Terus beberapa hari kemudian karena masih belum dengar kabar soal temuan tubuh Tira, Andi pun itu mulai sedikit tenang. Apalagi setelah 2 bulan masih juga belum dengar kabar soal pencarian Tira ya. Jadinya ya di bulan Februari yang saat itu udah masuk di tahun 2015, dia pun nekat langsung melunasi kredit mobil Tira yang emang sisa dikit lagi. Tujuannya ya supaya BPKP mobilnya bisa langsung diambil, supaya mobilnya seutuhnya jadi milik dia. Yang mana saat pelunasan mobilnya ya, entah gimana caranya Andi ini berhasil memalsukan dokumen dan tanda tangan Tira yang dibutuhkan saat pelunasannya. Karena ini akhirnya ya pelunasannya pun berhasil dan
BPKB mobilnya pun udah di tangannya dan mobil Tira pun udah seutuhnya jadi miliknya. Jadi setelah Andi kabur dari hotel tanpa check-in ya, yang mana dia ninggalin tubuh Tira di kamar nomor 5, besoknya nih ya seharusnya mereka yang udah check-in, pihak hotelnya pun sempat ngetuk pintu kamarnya. Tapi nggak ada sautan, yang awalnya ya pihak hotelnya pun ngira mungkin mereka sedang gak di kamar, jadi sempat ditunggu. Tapi setelah beberapa jam ditunggu yang masih nggak ada kejelasan ya, jadinya pihak hotelnya pun bolak-balik ke kamar nomor 5 sampai mereka pun mulai curiga nih, karena samar-samar kecium aroma nggak sedap dari dalam kamarnya. Karena ini di jam 4 sorenya pihak hotelnya pun akhirnya ngebuka kamarnya, yang mana disitulah mereka pun langsung dikagetkan ya dengan temuan tubuh wanita yang udah mulai membengkak yang terendam di air panas. Dan pihak hotelnya pun langsung melaporkan soal ini ke pihak kepolisian di sana. Nah terus ya polisi pun langsung berdatangan dan menyelidiki temuan ini, terutama soal identitas wanita itu. Karena saat ditemukan ya emang tanpa identitas, ditambah kulit wajahnya juga udah gak dikenalin karena terkelupas akibat terendam air panas. Setelah ini tubuhnya pun langsung dilarikan ke RSUD Garut untuk diotopsi dan pastinya ya masih terus diselidiki soal identitasnya. Tapi karena sulitnya menyelidiki identitasnya karena sidik jarinya juga yang udah rusak, jadinya ya tubuh Tira pun sempat dimakamkan atas nama Miss X di TPU dekat RSUD Garut. Sedangkan di sisi lain di kantornya ya Tira yang cuma mengajukan cuti selama 2 hari, jadinya di hari ketiga pihak perusahaannya pun sempat nyari dengan menghubungi nomornya, tapi ya udah nggak bisa dihubungin. Dicari melalui media sosialnya juga hasilnya sama. Akhirnya setelah sebulan gak ada kabar ya, Tira pun secara otomatis dianggap mengundurkan diri dari perusahaan. Sedangkan dibalik itu ibunya Tira yang juga tahu anaknya hilang yang udah gak ada kabar lagi ya, pasti khawatir dan langsung berusaha nyari. Terus karena ibunya juga yang tahu kalau Tira deket sama Andi ya, jadinya ibunya pun langsung menghubungi dan nanya ke Andi. Nah tapi ya Andi ngaku gak tahu kemana perginya Tira, karena gak juga nemuin titik terang ya. Ibunya pun sempat nanya ke paranormal soal hilangnya Tira ini. Nah tapi jawaban si paranormalnya ya katanya Tira masih ada, nanti juga pulang. Tapi setelah ditunggu selama sebulan yang juga masih belum ada kabar atau tanda-tanda baliknya Tira, barulah ibunya pun ngelapor ke pihak kepolisian di Polres Depok soal hilangnya Tira, yang juga enggak membuahkan hasil apapun. Setelah kurang lebih 4 bulan Tira yang juga masih belum ditemukan ya, ibunya yang udah bener-bener resah sampai menjalani puasa dan berdoa ke Yang Maha Kuasa supaya bisa dipertemukan lagi dengan anaknya. Terus saat memasuki bulan ke-6 hilangnya Tira ini ya, yang saat itu udah memasuki bulan April di tahun 2015, ibunya pun sempat mendatangi rumah kontrakan Tira yang saat itu udah kosong. Disitulah ibunya pun dapat petunjuk karena tiba-tiba keingat kalau Tira punya mobil yang masih kredit di salah satu dealer yang ada di Depok. Karena ini ibunya pun langsung mendatangi dealernya untuk menanyakan soal status kreditnya dan kapan terakhir kali Tira ini ngebayar cicilannya. Setelah pihak dealernya ngecek, ternyata status kredit mobilnya udah dilunaskan langsung sama Tira yang bersangkutan dengan bukti tanda tangan Tira di surat kuasa pelunasannya yang dilunaskan di tanggal 15 Februari tahun 2015, yang padahal ya Tira udah hilang sejak awal Desember tahun 2014. Tapi pelunasannya itu dilakukan atas nama Andi. Nah karena ini ya ibunya pun langsung mendatangi rumah Andi tuh untuk nanya soal ini dan langsung ngecek garasi rumahnya, yang ternyata bener aja di situ ya dia ngelihat ada mobil Tira yang terparkir. Sampai ibunya pun nanya ke Andi kemana anaknya dia sembunyikan dan kenapa mobil anaknya itu ada di rumahnya. Sedangkan Andi tetap ngaku nggak tahu, yang ngebuat ibunya Tira pun ya di situ sampai teriak histeris sampai mengundang perhatian warga lain di sana ya, sampai masalah ini pun berujung ditengahi ketua RT. Di hadapan Pak RT, Andi ini masih tetap bersikukuh ngaku nggak tahu soal hilangnya Tira. Nah terus soal mobilnya ya, Andi ini beralasan kalau Tira punya hutang sebesar 80 juta ke dia. Nah terus karena Tira nggak bisa melunasi hutangnya, jadi mobil Tira lah yang dia jadikan jaminan. Nah tapi soal hilangnya Tira dia tetap ngaku nggak tahu. Terus Pak RT-nya yang berusaha mendamaikan situasi ya, jadinya sempat minta Andi ini untuk buat surat pernyataan di atas materai soal pengakuannya tadi. Nah tapi ya Andi ini nolak dengan alasan ini itu. Karena ini pastinya ngebuat ibunya Tira makin curiga dan yakin soal hilangnya Tira pasti ada hubungannya dengan Andi. Karena ini ya ibunya pun langsung melaporkan soal hilangnya Tira ini ke Polda Metro Jaya, sekaligus melaporkan soal kecurigaannya ke Andi tuh karena mobil Tira ada di rumahnya. Setelah ini ibunya pun langsung balik lagi ke rumah Andi, yang kali ini datang dengan pihak kepolisian untuk membuktikan soal keberadaan mobilnya. Di situ Andi pun mulai gugup, tapi dia ini bisa menjelaskan semuanya, yang mana katanya ya kalau mobil itu sebagai jaminan atas hutangnya Tira. Nah terus soal pelunasannya, polisi pun langsung nahan surat kuasa pelunasannya yang diterbitkan di bulan Februari lalu. Karena di situ ada tanda tangan Tira ya, padahal saat itu Tira ini udah dinyatakan hilang. Karena ini ya polisi pun langsung menyelidiki surat kuasanya dengan cek lab. Nah dari sinilah baru ketahuan kalau tanda tangan Tira yang ada di surat kuasanya ternyata palsu. Karena Andi yang udah terbukti melakukan pemalsuan identitas
identitas. Jadinya ya dia pun langsung dibawa untuk ditahan di ruang tahanan Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya. Karena Andi ditahan pihak kepolisian ya, istrinya di rumah yang gak tahu soal apa yang sebenarnya dilakukan Andi ini itu sempat resah. Sampai di akun Twitternya dia sempat buat tweet untuk minta tolong ke Tira keluar dari persembunyiannya karena suaminya udah ditahan polisi karena masalah mobilnya. Sedangkan di balik itu Andi yang udah ditahan ya itu mulai diperiksa. Yang mana awalnya ya dia pun tetap ngaku gak terlibat soal hilangnya Tira. Nah terus setelah sebulan ditahan ya Andi pun akhirnya dipertemukan dengan ibunya Tira secara empat mata tuh di tahanan. Dimana di situ ibunya Tira sempat memohon ke Andi untuk ngaku dan ngasih tahu di mana keberadaan Tira. Bahkan membujuk Andi ini untuk terus terang dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan ibunya Tira juga ngaku gak akan nuntut kalau Andi ini mau jujur. Nah yang mana pernyataan itu pun ya sampai dibuat di dalam surat di atas materai. Karena ini Andi pun langsung menandatangani suratnya. Nah sambil nangis di hadapan ibunya Tira ya Andi pun akhirnya jujur tuh, mengakui dan menceritakan semuanya kalau Tira udah dia eksekusi di sebuah hotel yang ada di Garut. Karena pengakuannya ini Andi pun langsung diperiksa lagi. Nah setelah dia mengakui ya akhirnya polisi pun langsung mendatangi hotel tempat kejadian. Nah singkat cerita ya di sini barulah terungkap soal identitas Miss X yang udah dikubur tadi. Karena ini kuburannya pun langsung dibongkar. Nah setelah dipastikan kalau itu benar-benar tubuh Tira berdasarkan sampel DNA-nya, barulah tubuh Tira pun langsung dipulangkan ke kampung halamannya di Brebes. Yang akhirnya ya Tira pun dimakamkan di sana. Yang pasti ini pun ngebuat keluarganya ya terutama ibunya terpukul banget. Tapi ya ini semua berhasil terungkap itu karena kegigihan ibunya yang udah berusaha sekuat tenaga selama beberapa bulan nyari anaknya yang hilang. Sedangkan Andi saat diperiksa dia ngaku tega melakukan itu semua karena kesal dengan Tira yang enggak menepati janjinya soal proyek APAR ke perusahaannya. Apalagi dia ngaku kalau dia udah bantu dan ngasih pinjaman uang sebesar 80 juta untuk memuluskan proyek APAR-nya. Ditambah saat mereka bertengkar di kamar hotel ya kekesalannya pun semakin memuncak itu karena Tira sempat sebut dia homo. Nah tapi ya itu pengakuan Andi ini. Karena pengakuannya sempat ditentang sama pihak keluarga dan ibunya Tira yang menurutnya pengakuan Andi ini cukup janggal. Karena menurut ibunya Tira yang kerja sebagai asisten presiden direktur di perusahaan besar dengan gaji yang gede gak mungkin sampai mengutang 80 juta. Nah jadi pihak keluarga yang gak percaya dengan pengakuan Andi ini. Tapi berdasarkan pemeriksaannya itulah yang terjadi. Sampai itu pun jadi motif atau alasannya kenapa dia melakukan ini semua. Karena ini Andi pun akhirnya disidang di Pengadilan Negeri Garut. Dimana akhirnya ya hakim pun menjatuhi hukuman penjara seumur hidup yang jadi akhir dari kasus ini. Jadi inilah kasus naas yang dialamin Rian Tira ini. Ya semoga dari kasus ini juga ya harapan aku nih ada pembelajaran yang bisa kita petik di sini. Supaya kedepannya ya kasus-kasus kayak gini amit-amit jangan sampai terjadi lagi. Terutama ya untuk kita-kita yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran. Oke lah sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas juga di sini. Oke lah aku Rizka Wadiono. Bye bye.